Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang Pretest PPG? Ya, kabar terakhir bahwa jadwal Pretest PPG itu ditunda karena eh, berhubungan masih banyak yang belum menautkan akun SIM PKB mereka dengan akun Belajar ID ya. Jadi Direktorat Jenderal Pendidikan itu menunda sampai waktu yang belum ditentukan kapan bisa cetak jadwal pretest PPG teman-temannya. Tapi jangan gundah, jangan pusing. Anggap itu sebagai uh, pemberian waktu, perpanjangan waktu teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pretest PPG ya. Jadi jangan berprasangka buruk, tetaplah berpikiran positif ya. Kapan lagi teman-teman bisa ikut pretest PPG? Makanya persiapkan sebaik mungkin apa-apa yang perlu dipersiapkan ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi soal ini adalah soal-soal pedagogi terbaru yang saya ambil dari UP, dan saya campur dengan pedagogi yang diujikan kemarin. Mirip ya, tidak sama persis, tapi mirip dengan yang diujikan di P3K. Jadi kalian juga teman-teman harus update juga soal-soal yang dipakai nanti di proses PPG. Tidak mungkin soal-soal yang muncul itu tahun 2019 ataupun tahun 2018 dan sebelum-sebelumnya. Pasti ada perubahan sedikit ya. Lebih cenderung kalau kemarin pengalaman di UP lebih cenderung ke kasus, dan lebih cenderung di P3K juga cenderung ke kasus juga ya. Jadi kita harus banyak-banyak latihan yang model baru ya. Oke, kita coba lihat soal yang pertama. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Asas penilaian. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Dia termasuk bagian yang mana ya? Kalau untuk mengukur kemampuan siswa secara ketiga sub ini ya. Ini tidak lepas ya dari penilaian kita, baik itu kognitif, psikomotor, dan afektif atau sikap ya. Coba kita lihat jawabannya ya. Jadi jawabannya ada di tujuan penilaian ya. Coba kita lihat pembahasannya. Tujuan penilaian yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau biasa disebut dengan psikomotorik yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial maupun pengayaan ya. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, satu semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan ya. Kemudian yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan. Yang keempat adalah memperbaiki proses pembelajaran. Saya lupa enter nih ya, jadi ini bisa ya. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan, memperbaiki proses pembelajaran. Jadi itu dia dari tujuan penilaian ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Jokowi mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat dari 32 siswa. Ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM ya. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Jokowi? Nah, ini contoh kasus ya. Kemarin soal-soal UP dia seperti ini ya. Ya, soal-soal P3K juga dia diberikan contoh kasus. A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa. B. Mengadakan remedial untuk 22 siswa di bawah KKM. C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa.
memberikan tugas mandiri kepada 22 siswa yang tidak tuntas. Nah, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Jokowi ini ya? Selain masalah siswa atau apa ya? Masalah minyak goreng juga ya. Jadi ibu-ibu jangan terlalu pikir minyak gorengnya dulu ya. Fokus dulu belajar untuk pretest PPG ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Kalau dari 32 siswa dan 22 siswa itu tidak tuntas KKM, sebaiknya melakukan pembelajaran ulang dengan metode pembelajaran berbeda. Coba kita lihat aturan dari remedial, persentase peserta remedial ya. Ini 0% hingga 20%. Bimbingan individu atau tugas mandiri atau bisa menggunakan tutor sebaya. Kemudian 20% sampai 50% itu bimbingan dalam kelompok belajar ya. Kalau lebih dari 50% pembelajaran ulang ya. Persentase tidak tuntas 22/32 kali 100% sama dengan 69%. Berarti ini lebih besar daripada 50%. Ya, dia 69% ya. Berarti dia harus menggunakan ini sebaiknya melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Oke. Jadi ini harus dihafal-hafal ya. Nanti soalnya beda, sedikit dirubah. Misalnya dia persentasenya di bawah 50% atau malah persentasenya di bawah 20%. Jadi harus dipahami baik-baik ini teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender umum, D. Kalender waktu. Kira-kira yang mana nih? Digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester atau biasa disebut dengan PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, itu saya yakin teman-teman yang sudah lama mengajar pasti tahu itu namanya kalender pendidikan ya. Ini agak mudah untuk dijawab ya. Oke, kita lihat kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian, yakni semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Kalender pendidikan atau kaldik, nah ini dia. Ini penjelasan dari kalender akademik ya, biar teman-teman tidak bingung kalau membedakan antara kalender akademik dengan kalender pendidikan. Atau biasa disebut dengan kaldik, merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga jeda tengah semester, jeda antara libur semester, libur akhir tahun pelajaran, keagamaan umum khusus, kegiatan khusus sekolah. Nah, saya yakin teman-teman yang sudah lama mengajar pasti sering membahas kalender pendidikan ini dengan teman-teman MGMP-nya, teman-teman KKG-nya maupun pengawas teman-teman ya. Ini selalu dipermasalahkan tiap tahunnya, bahkan 2 kali setahun dibahas bersama pengawas-pengawas kita ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Guru sedang melakukan pembelajaran sains. Nah, ini ada kasus lagi. Untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktik. Untuk mengukur dimensi metakognitif. Jadi ini kata kuncinya ya. Kira-kira
yang mana yang cocok, apakah tes tulis, apakah tes lisan, uraian, unjuk kerja, atau malah praktik. Coba kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah option C ya. Dia menggunakan tes uraian ya. Kita lihat dimensi pengetahuan, ada faktual, elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik, konseptual, klasifikasi, prinsip-prinsip atau konsep atau teori. Kemudian prosedural, keterampilan melaksanakan prosedur, metakognitif, keterampilan bersikap mandiri dan tahu apa yang dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Makanya tes uraian lebih cocok ya untuk mengetahui atau mengukur dimensi metakognitif peserta didik kita. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini ada. Oh, ternyata ini lanjutan dari yang tadi ya. Ini fungsi penilaian ya. Tadi ada tujuan penilaian dan fungsi penilaian. Saya agak terpisah ya. Agak terpisah dengan soal yang pertama tadi ya. Ini ada fungsi penilaian, tidak apa-apa, teman-teman belajar saja dulu. Soal selanjutnya, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuran kriteria dan menyeluruh. B. Beracuran kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Ya, ini ada kasus guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan ya. Mencakup semua aspek. Nah, ini dia kata kuncinya. Ini juga baik efektif, psikomotorik, dan kognitifnya ya. Prinsip penilaian ya. Ini mengacu pada prinsip penilaian apa ya? Ya, jadi dia beracuan kriteria dan menyeluruh. Jadi kita lihat saja kata kuncinya. Ini semua ya, semua aspek. Jadi menyeluruh. Nah, ini beracuan kriteria, dia mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Menyeluruh berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi beracuan kriteria, artinya penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada kasus lagi. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa 32 siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. Jadi 28 siswa mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70 dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Jadi ada 32 siswa dari siswa kelas 7, ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM, sedangkan 4 sisanya itu tidak mencapai atau tidak mendapat standar nilai KKM ya. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian apa ya? Kira-kira penilaian apa, teman-teman? Oke. Jadi jawabannya adalah penilaian acuan patokan ya. Kita lihat pembahasannya. Penilaian acuan patokan atau biasa disingkat dengan PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Penilaian acuan norma atau biasa disingkat dengan PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma,
kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok. Jadi itu perbedaan di antara PAP dan PAN. Nah, kasus ini dia menggunakan penilaian acuan patokan ya. Ini dia patokannya. Kemudian ada penilaian terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Ada menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi ya. Itu seperti yang tadi kita bilang, ada psikomotorik, afektif, dan kognitif. Kemudian objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai ya. Kita beralih ke soal berikutnya. Dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Aan, guru bahasa Jawa, melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40, maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80. Dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Nah, penilaian acuan, apakah ini termasuk penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma, C. penilaian objektif, D. penilaian terpadu, E. penilaian menyeluruh. Kira-kira penilaian apa yang dilakukan oleh si Pak Aan ini dengan contoh kasus yang ada seperti di atas ini. Kalau siswa yang skor tesnya di bawah 40, maka mendapat nilai 70. Kalau di bawah 70 ke bawah ya. Kalau skornya antara 50 sampai 40 sampai 50, dia mendapat skor nilai 80. Kalau skor di atas 50, maka diberikan nilai 90. Kira-kira dia penilaian seperti apa nih, teman-teman? Ya, benar sekali, dari dia termasuk dalam penilaian acuan norma ya. Teman-teman bisa kembali ke yang tadi tentang penilaian acuan norma ya. Pengertiannya bisa dilihat di soal sebelumnya atau pembahasan sebelumnya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share, mudah-mudahan bermanfaat. Jika saya keliru, silahkan dibenarkan teman-teman. Saya hanya berbagi, tidak menggurui teman-teman, tidak lebih senior dari teman-teman. Insya Allah kita akan lanjut ini. Kalau banyak yang like, banyak yang suka, kita akan buat video part 2 dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.